Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,46% ke angka 6.166. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang menurut saya masih ada potensi untuk naik dalam satu minggu ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP hari ini masih ditutup naik 1% lebih ke harga 9.225. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini ICBP telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi supportnya, yang saat ini berada di sekitar harga 8.975. Jadi saat ini bisa kita konfirmasi bahwa garis downtrend ICBP telah patah. Jadi yang sebelumnya bergerak sangat downtrend, saat ini tidak downtrend lagi. Tapi untuk dibilang sudah uptrend, menurut saya masih belum, karena ICBP masih berada di bawah garis EMA 150. Jadi kita harus menunggu ICBP berhasil break dari garis EMA 150, baru bisa kita konfirmasi bahwa ICBP kedepannya akan mulai bergerak uptrend. Jadi selama masih gagal break dari garis EMA 150, ICBP masih akan bergerak sideways. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 1% ini. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat ICBP masih berpotensi untuk naik mengetes garis EMA 150. Jadi dalam satu minggu ke depan masih ada potensi untuk coba menembus resisten ini. Dan seperti penjelasan saya di awal, apabila masih gagal break, ICBP masih ada potensi untuk turun kembali menuju garis EMA 50. Karena memang apabila gagal break masih akan bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham di harga bawah, menurut saya saat ini saham ICBP masih sangat layak untuk di hold. Karena sekarang sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INDF. Saham INDF hari ini ditutup naik 0,74% ke harga 6.800. Dan bisa kita lihat di grafik, INDF saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi beda dengan ICBP yang masih berusaha untuk naik melewati garis resisten ini, saat ini candle sudah berada di atas garisnya. Tapi seperti penjelasan saya, ini masih belum bisa kita konfirmasi break karena masih terbentuk shadow dan candlenya masih kurang bagus. Bisa saja ini masih false breakout. Tapi paling tidak, trennya sudah mulai bergerak naik. Yang sebelumnya sama seperti ICBP, bergerak sangat downtrend, sideways, dan saat ini mulai bergerak naik. Jadi trennya sudah mulai bagus untuk INDF. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat ini masih akumulasi. Dan asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan akumulasi asing lebih besar daripada saham ICBP. Jadi selama 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat INDF masih berpotensi untuk naik mengetes resisten di harga 7.000. Dan teman-teman yang ingin hold, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham di harga bawah, selama masih berada di atas garis EMA 50, masih tidak perlu melakukan take profit. Jadi masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini telah berhasil membeli di atas garis EMA 150, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih bisa di hold. Berikutnya saya akan menganalisa saham Mayora. Saham Mayora hari ini masih ditutup naik 1% lebih ke harga 2.730. Dan bisa kita lihat di grafik saat ini saham Mayora masih bergerak sideways dan masih bertahan di atas garis support di EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini masih berada di harga 2.700. Jadi secara tren jika kita lihat saham Mayora selama hampir 6 bulan terakhir ini trennya masih bergerak uptrend untuk jangka menengahnya. Jadi apabila kita bandingkan dengan saham-saham consumer goods lainnya yang saat ini masih bergerak downtrend atau masih sideways menuju downtrend,
Mayora selama ini masih selalu bertahan di atas garis EMA 150. Jadi memang sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi selalu bertahan di atas garis EMA 150. Karena itu saya menjelaskan bahwa ini secara tren jangka menengah masih uptrend. Jadi jika kita bandingkan dengan saham-saham lain seperti UNVR, ICBP, INDF, saham-saham tersebut sempat berada di bawah garis EMA 150. Jadi untuk saham Mayora menurut saya memang masih oke untuk investasi. Walaupun kenaikannya tidak tinggi, paling tidak dia stabil. Dan untuk resisten terdekat saat ini berada di harga 2.800. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Walaupun akumulasinya tidak sebesar INDF. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya dalam satu minggu ini Mayora masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 2.800. Dan teman-teman ingat, apabila masih gagal break dari resisten ini, Mayora masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50. Karena itu memang saham ini sedang sideways. Jadi untuk teman-teman yang ingin swing trade bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2.700 untuk entry-nya. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham RAS. Saham RAS hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 810. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini RAS masih bergerak sideways. Dan masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 765. Dan jika kita lihat grafik dalam 1-2 minggu terakhir ini, RAS masih berada dekat dengan harga 800 yang saat ini merupakan resistennya. Jadi setiap kali berusaha break dari harga 800 selalu gagal dan bergerak turun dan selalu bergerak sideways dekat dengan harga 800. Dan untuk resisten kuat berikutnya di harga 900. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary jika kita lihat Bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dalam satu minggu ini saya melihat RAS masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik menuju target terdekat di sekitar harga 845 sampai 850. Jadi masih ada potensi untuk naik mencapai target tersebut. Jadi untuk teman-teman yang ingin swing trade atau trading jangka pendek bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 850. Tapi apabila memang tujuannya ingin hold untuk jangka menengah, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 730, saham RAS masih sangat layak untuk di hold. Karena selama masih bertahan di atas kedua garis ini, RAS masih ada potensi untuk naik kembali ke resisten di harga 900. Dan sekarang saya akan coba membahas sedikit tentang saham JPFA. Ya, saham JPFA minggu lalu telah saya analisa. Dan bisa kita lihat hari ini JPFA telah naik kembali mencapai target take profit di harga 2000. Karena memang saat ini harga 2000 tetap merupakan resisten dari saham JPFA yang kemarin atau minggu lalu masih gagal di break oleh saham JPFA. Dan pada saat terbentuk candle ini, saya telah menjelaskan di video harus hati-hati karena ada potensi untuk turun, ternyata masih gagal break, turun kembali menuju support di harga 1800 dan saat ini masih berhasil rebound. Dan jika kita lihat candle hari ini juga hampir mirip dengan candle ini. Jadi dengan shadow yang lumayan panjang dan terlihat masih gagal break dari harga 2000. Jadi hari ini JPFA memang sempat naik di atas harga 2000 tetapi di penutupan kembali ke harga 1980. Dan jika kita lihat memang untuk data broker summary hari ini masih akumulasi. Sedangkan asing mulai keluar dari saham ini. Setelah sebelumnya terus masuk melakukan akumulasi, hari ini asing sudah mulai keluar. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham JPFA di harga bawah, sudah boleh hati-hati dan pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini JPFA masih gagal naik menembus harga 2000. Dan untuk teman-teman yang memang tujuannya swing trade dan telah berhasil membeli di sekitar harga 1800-an, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila masih gagal break dari harga 2000. Karena apabila gagal break masih ada potensi untuk kembali menuju harga 1800. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Tapi karena hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar,
Memang masih ada potensi untuk break dari resisten ini. Karena itu kita amati saja pergerakannya. Apabila berhasil break, kita hold karena tujuan berikutnya adalah di harga 2200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.